Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur anda semua, panjang umur fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dalam keadaan selalu istiqomah melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan membedah sebuah kajian tentang amalan, yang mana amalan ini adalah sebuah hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat Islam, di mana definisi wajib itu apabila kita melakukan amalan ini maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan apabila kita meninggalkan amalan ini maka kita akan mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan itu? Amalannya yaitu terkait zakat fitrah. Ini Anda mendengar kata zakat fitrah jangan langsung, wah udah tahu zakat fitrah itu begini. Jangan sampai seperti itu, karena dalam zakat fitrah itu ada ilmu poin-poin yang wajib Anda ketahui, sehingga ketika Anda melakukan amalan ini, yaitu amalan zakat fitrah, itu benar-benar amalannya sempurna. Karena dalam sebuah kitab kaidah fikih itu diterangkan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap amal ibadah, setiap amal perbuatan ibadah, yang mana amal perbuatan ibadah itu tidak didasari dengan ilmu, maka kata kaidah fikih itu tuqbalu, amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh kecilnya misalnya kita mau sholat ya, tapi kemudian kita nggak tahu syarat sahnya wudhu bagaimana, rukunnya sholat bagaimana, maka meskipun dia kelihatannya sholat secara kasaf mata, tapi karena ada rukun-rukun yang dia tinggalkan, maka apa? Sholatnya tidak sah. Zahirnya sholat, tapi tetap dihukumi orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga dengan terkait zakat fitrah. Jangan sampai kita memang mengeluarkan zakat fitrah, tapi karena kita kekurangan ilmu tentang zakat fitrah, kemudian meskipun kita sudah mengeluarkan zakat fitrah, ternyata dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama saja kita tidak melakukan zakat fitrah. Naudzubillah min dzalik. Maka penting sekali yang namanya belajar tentang agama ini, karena sholat ada ilmunya, wudhu ada ilmunya, zakat fitrah juga ada ilmunya. Nah, di kesempatan inilah kita akan membedah zakat fitrah dari mulai hukum zakat fitrah, waktu zakat fitrah, niat zakat fitrah, kepada siapa kita harus berfitrah, kan seperti itu. Jadi ada poin-poin yang harus kita ketahui sehingga amalan zakat fitrah ini benar-benar amalan ini adalah amalan yang kita lakukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita setelah melakukan amalan ini, melakukan zakat fitrah ini benar-benar berdampak dalam kehidupan kita. Hati kita jadi bersih, kehidupan kita jadi bersih, hidup kita jadi nyaman, rezeki lancar.
Mungkin banyak sekali sebenarnya, misalnya amalan-amalan ibadah apapun yang sudah banyak kita lakukan, tapi mungkin kurang berdampak. Salah satunya mungkin kita kekurangan ilmu nih dalam melakukan amalan itu, sehingga ternyata amalan yang kita lakukan itu hanya sebatas seremonial saja. Zahiriahnya sholat, ternyata sama saja meninggalkan sholat. Karena apa? Ada rukun yang kita tinggalkan. Pas wudhu ada sesuatu yang kita tinggalkan sehingga wudhunya tidak sah. Bagaimana sholatnya akan sah ketika wudhunya tidak sah? Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Maka inilah pentingnya bagaimana kita ngaji, bagaimana kita tholabul ilmi. Jangan pernah kita merasa sholat gampang, zakat fitrah mudah, sudah tahu ini. Ternyata ketidaktahuan kitalah yang kemudian menyebabkan kita susah melakukan amalan ibadah yang kafah, yang benar-benar sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berbicara tentang zakat fitrah ini kan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sudah merangkum dari beberapa kitab yang saya rangkum, yang akan saya jelaskan kepada Anda. Silahkan simak sejenak, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat ya. Diniati ngaji, diniati tholabul ilmi. Jadi insya Allah berkah. Jadi zakat fitrah itu pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, Allah yang perintah wa aqimus sholah. Kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan sholat. Setelah menjalankan sholat, Allah perintah lagi wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini kan dasar dari bahwa yang namanya zakat, terutama zakat fitrah ini wajib, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, dalilnya ada di Al-Quran. Kemudian yang kedua ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi agama Islam yang sedang kita anut, agama kita ini dibangun bunyal Islam ala khamsin, di atas 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan jalankan sholat. Wa ita'uz zakah, keluarkan zakat. Wa haji fil baiti, dan pergilah haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan puasalah di bulan Ramadan. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, ini adalah hadis dasar bagaimana kita sebagai umat Islam ini berkewajiban untuk melakukan yang namanya zakat fitrah. Jadi kita tahu nih bahwa ternyata zakat fitrah itu adalah wajib bagi kita semua umat Islam. Tapi kewajiban zakat fitrah itu bagi siapa saja? Nah, apakah Anda termasuk orang yang wajib membayar zakat fitrah atau tidak? Nah, dalam beberapa kitab yang sudah saya rangkum, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama harus beragama Islam. Ya, orang yang beragama Islam ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Ini zaman dahulu kan ada yang namanya budak dan lain-lain. Nah, kemudian yang wajib lagi beragama Islam, bukan budak, terus dan memiliki makanan pokok pada hari raya Idul Fitri, baik untuk siangnya atau malamnya. Jadi intinya, kita yang beragama Islam maupun itu anak kecil, bahkan baru lahir pun, pokoknya ketika dia orang yang beragama Islam, ya kan, maka dia wajib yang namanya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ini catatan penting. Misalnya Anda punya alasan, gimana Ustaz, saya punya hutang, apakah saya wajib membayar zakat fitrah? Anda wajib, Anda muslim, ya kan. Meskipun Anda punya hutang, Anda masih punya aset, masih punya rumah, ya, masih punya, ya, bahasanya zakat fitrah itu
nilainya berapa sih gitu kan ya. Ada yang tanya sama saya, misalnya, Ustadz, ini saya apakah saya wajib mengeluarkan zakat fitrah? Lah kenapa? Saya punya hutang, Ustadz. Saya lihat tiap hari dia merokok, beli rokok satu bungkus 30.000. Begitu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah misalnya gitu kan. Ternyata dia kok keberatan. Nilai dari zakat fitrah berapa kan? Kurang lebih 3 kilogram ya, hampir kurang lebih 30.000. Beli rokok 30.000, nggak pernah ada alasan apapun. Beli jajan, beli baju, beli fashion, beli jilbab seperti perempuan, beli kosmetik, nggak pernah ya ibaratnya. Apakah saya berkewajiban membeli lipstick? Apakah saya berkewajiban membeli baju? Apakah saya berkewajiban misalnya beli rokok? Nggak pernah orang protes macam itu. Tapi ketika disodorkan oleh Allah bahwa kamu berkewajiban membayar zakat, loh Ustadz, banyak sekali alasan-alasan kok. Seakan-akan untuk bagaimana Anda tidak diwajibkan oleh Gusti Allah untuk membayar zakat. Na'udzubillah min dzalik. Setahun sekali coba bayangkan. Setahun sekali, jangan sampai Anda punya alasan untuk tidak membayar zakat gitu loh. Setahun sekali, ya dalam rupiah misalnya katakanlah 30 sampai 35.000 gitu kan. Masa iya kita mau mencari alasan membenarkan bahwa kita ini tidak berkewajiban membayar zakat? Nauzubillah min dzalik. Maka bagaimanapun situasi Anda pada saat ini, saya yakin untuk mengeluarkan zakat fitrah ini pasti panjenengan mampu, pasti panjenengan bisa. Nyatanya beli paket yang berapa GB 50.000 mampu, beli mainan anak mampu, beli rokok mampu, beli jilbab mampu, beli baju mampu, beli apapun mampu. Zakat fitrah masa nggak mampu kan? Nah, ini kewajiban. Kalau Anda tidak melakukan hal ini dengan alasan pembenaran bahwa saya tidak berkewajiban zakat, ternyata Allah mengetahui bahwa Anda adalah orang yang wajib membayar zakat. Nauzubillah min dzalik. Susah nanti hidup kita tuh, karena ada hak-hak yang harus kita keluarkan misalnya bagaimanapun itu. Jadi jangan sampai karena kita membenarkan diri kita ini tidak harus mengeluarkan zakat, kemudian hal ini menjadi penyebab hidup kita susah, hidup kita sengsara. Jangan Anda berpikir bahwa zakat ini tidak berdampak dalam rezeki Anda. Jangan pernah berpikir bahwa yang namanya zakat ini tidak berdampak dalam ekonomi Anda. Jangan pernah berpikir bahwa yang namanya zakat tidak berdampak dalam keluarga Anda. Berdampak dalam sebuah hal ini. Yang namanya kebaikan, amal ibadah ini dampaknya bukan nanti saja di akhirat, tapi juga di dunia. Nah, setelah kita mengetahui hukum bayar zakat ya kan, dan siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat, maka kita akan masuk pada pembahasan ketiga, yaitu waktu untuk kita mengeluarkan zakat. Nah, ini waktu ini penting. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat bukan pada waktunya. Itu namanya bukan zakat. Makanya yang tadi saya katakan, dalam hal ini banyak ilmu yang harus kita terapkan. Misalnya karena yang penting kita zakat mau kapanpun, ya zakat fitrah terutama pada waktu ini, pada waktu itu sesuai keinginan kita. Yang namanya ilmu syariat ini kan udah disyariatkan ya, diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Tentu ada tuntunan-tuntunan tertentu yang harus kita ikuti agar amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang kamil. Nah, dalam kitab ini diterangkan bahwa waktu untuk menunaikan zakat itu dibagi menjadi khomsin, 5. Ya, jadi ada 5 waktu bagaimana kita akan tahu hukum dari kita mengeluarkan zakat. Kapan saja sih kita bisa mengeluarkan zakat? Yang pertama, zakat fitrah diberikan atau dikeluarkan itu wajib. Jadi yang pertama, wajib yang namanya zakat fitrah itu dikeluarkan oleh seseorang yang mana dikeluarkan ini pada waktu sebagian orang ini menemukan bulan Ramadan dan menemukan bulan Syawal. Nah, kemudian apa? Sehingga misalnya ada orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam, ya, sebelum matahari terbenam pada malam 1 Syawal, ya, sebelum takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang pertama itu wajib dikeluarkan zakat fitrah itu bagi orang yang menemukan bagian dari bulan Ramadan
dan menemukan bagian pada bulan Syawal. Nah, misalnya kan kita sudah puasa nih, misalnya pada hari ini, misalnya ini kan masih Ramadan, kemudian setelah maghrib itu kan masuk Syawal. Nah, kita menjumpai bulan Ramadan juga menjumpai bulan Syawal, ya kan? Ramadannya kita masih puasa, pas maghrib, begitu maghrib kita sudah masuk ikut Syawal. Nah, maka itu kita wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Kemudian misalnya ada anak yang lahir pada satu Syawal itu kan berarti setelah maghrib, ya kan? Nah, karena dia lahirnya setelah maghrib, tidak menjumpai bulan Ramadan, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini bisa kita keluarkan, ya, itu mulai misalnya begitu kita sudah menjumpai bulan Ramadan, kemudian masuk ke maghrib kita menjumpai bulan Syawal, maka kita wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Nah, ini boleh kita melakukan zakat fitrah. Biasanya kalau yang umum di Indonesia, zakat fitrah itu kan begitu pemerintah sudah mengumumkan bahwa hari raya Idul Fitri akan jatuh pada hari ini, maka pada malam itulah kita begitu Allahu Akbar, orang-orang udah mulai nih zakat fitrah. Nah, kemudian ada waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu setelah terbit fajar pada pagi hari raya Idul Fitri sampai sebelum melaksanakan sholat id. Jadi utamanya sebenarnya kalau kita mau zakat fitrah ini begitu waktu fajar, ya, sebelum subuh itu begitu waktu fajar mulai nampak sampai sebelum dilakukannya sholat Idul Fitri itu, ya, setelah subuh gitu kan, maka ini boleh, utamanya sebenarnya pada waktu itu. Atau boleh juga zakat fitrah ini dikeluarkan, yaitu terhitung sejak memasuki awal bulan Ramadan. Jadi ketika awal bulan Ramadan kita sudah boleh melakukan zakat fitrah ini. Tapi umumnya itu ya dilakukan pada malam hari raya Idul Fitri. Ada juga yang makruh, dihukumi makruh, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat id. Misalnya malamnya ketiduran nih, pada malam harinya ketiduran, kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah setelah melakukan sholat Idul Fitri, maka ini makruh. Makruh itu apa? Makruh itu tidak disukai, ya, kurang berkah lah bahasanya kan seperti itu. Nah, itulah beberapa waktu yang kita bisa melakukan zakat fitrah, yaitu tadi sudah saya jelaskan, dari mulai awal Ramadan kita bisa melakukan zakat fitrah. Kemudian setelah utamanya itu setelah waktu fajar sampai sholat Idul Fitri, makruh itu setelah sholat Idul Fitri. Nah, kemudian berapa takaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan untuk diri kita? Nah, takaran zakat fitrah bagi orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini di Indonesia kan umumnya adalah beras, ya. Maka kalau dalam kitab fikih, kalau kita nominalkan dalam kilogram, ya 3 kilo lah. 3 kilogram itu jumlah zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Misalnya kita punya anak berapa, ya tinggal dikalikan 3 kilo kali berapa. Nah, kemudian setelah kita mengetahui takaran dari berapa jumlah beras yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah, maka kita akan masuk kepada niat zakat fitrah. Nah, ini yang paling penting nih. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita nggak niat, nah ini nggak jadi zakat fitrah. Makanya harus ada niat. Nah, nanti akan saya jelaskan niatnya seperti apa saja. Yang pertama, apabila Anda mengeluarkan zakat untuk diri Anda sendiri, maka niatnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala.
Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Misalnya kita niat sebagai seorang suami mau mengeluarkan zakat untuk istri kita, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, misalnya Anda sebagai orang tua mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki Anda, ya karena masih kecil misalnya kan belum bisa niat sendiri. Maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, sebutkan namanya, anak Anda namanya siapa? Fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki saya yang bernama misalnya Ahmad, fardu karena Allah Ta'ala. Yang keempat, misalnya kita sebagai orang tua niat zakat fitrah untuk anak perempuan kita, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti, sebutkan nama anak perempuan Anda, fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, namanya misalnya siapa, Siti, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian misalnya mau dijamak nih, pokoknya ini ada Anda, istri Anda, anaknya 3 misalnya gitu ya. Ini berasnya sudah siapkan semua 5 beras. Nah, niatnya sekalian bisa. Niatnya seperti apa? Kalau yang jamak, yang untuk Anda dan keluarga Anda, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma talzamuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Tapi dihitung, misalnya keluarga Anda anaknya 10, istrinya 1, Anda sendiri, berarti kan berasnya harus ada 3 kali 12 kali gitu kan. Jangan hanya misalnya beras 3 kilo diniatin untuk banyak orang, yang nggak jadi, karena takaran untuk 1 orang itu 3 kilo. Nah, itulah niat-niat yang yang bisa Anda baca nanti ketika Anda mau mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian, bagaimana kita mentasarufkan atau memberikan zakat ini kepada siapa? Yang pertama, kita memberikan zakat, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah yaitu orang fakir, kemudian miskin, kemudian amil atau petugas zakat, kemudian mu'alaf, budak, kalau zaman sekarang udah nggak ada budak, kemudian orang yang sedang dalam jalan Allah fisabilillah, yaitu seperti ustadz, guru ngaji, kiai gitu, orang-orang yang sedang memperjuangkan agamanya Allah. Kemudian orang yang terlilit hutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat atau musafir. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang zakat fitrah yang insya Allah semoga bermanfaat, sehingga zakat fitrah ini, zakat fitrah yang kita keluarkan benar-benar menjadi zakat fitrah yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Jika Anda ada pertanyaan terkait zakat fitrah, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.